Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Maulana Izzuddin, NIM J120190155. Saya mahasiswa program studi fisioterapi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan apa itu full terapi metode Hallwig. Langsung saja ke pembahasannya. Nah, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu pengertian full terapi metode Hallwig. Apa sih full terapi metode Hallwig itu? Nah, langsung saja. Full terapi metode Hallwig adalah metode terapi latihan di dalam kolam renang yang berupa gerakan-gerakan sederhana sehingga memfasilitasi pengembangan gerakan dasar di dalam air. Metode Hallwig ditujukan pada penderita dengan gangguan kekuatan otot-otot tubuh atau badan dan anggota gerak, di mana penderita mengalami kesulitan menggerakkan bagian tubuh bila berada di atas air. Nah, tujuan dari treatment metode Hallwig ini adalah yang pertama, penguatan otot, yang kedua, menambah ROM, yang ketiga, mengurangi nyeri, yang keempat, mengurangi spastisitas, yang kelima, stimulasi keseimbangan dan reaksi postural, yang keenam, meningkatkan fleksibilitas psikologis, yang ketujuh, meningkatkan kondisi seluruh tubuh. Nah, itu tadi pengertian dari full terapi metode Hallwig. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang teknik pelaksanaan. Gimana sih teknik pelaksanaan pada full terapi metode Hallwig itu? Nah, di sini teknik pelaksanaan full terapi metode Hallwig dibagi menjadi 4 step. Yang pertama, adjustment, yang kedua, rotation, yang ketiga, balance, yang keempat yaitu basic swimming. Nah, 4 step tersebut kemudian dibagi menjadi 10 gerakan. Apa saja? Nah, pada water adjustment ada 2 gerakan, yaitu mental adjustment dan disengagement. Mental adjustment adalah adaptasi mental pasien terhadap air kolam seperti berjalan dalam air dengan support fisioterapis. Terus, keseimbangan berdiri di dalam air. Terus, transfer pasien ke dalam kolam. Maksudnya, pasien yang takut dalam air harus kita edukasi bahwa di dalam air tersebut dia akan merasa aman, merasa nyaman. Nah, yang kedua yaitu disengagement. Disengagement adalah pelemasan atau ketenangan suasana, seperti relaksasi pasien terhadap kolam tersebut. Jadi pasien tersebut kita buat senyaman mungkin dia, agar dia rileks pada saat melakukan suatu terapi. Nah, yang kedua, gerakan pada rotation. Gerakan pada rotation ini ada 3. Yang pertama, vertical rotation. Yang kedua, horizontal lateral rotation. Yang ketiga, combined rotation. Nah, vertical rotation adalah latihan fleksi ekstensi terang diawali dengan jongkok, kemudian terlentang, serta tengkurap di atas permukaan air dengan aba-aba dan support terapis. Gerakannya halus, perlahan, dan terkoordinasi. Kemudian, horizontal atau lateral rotation. Rotasi badan dengan panjang tubuh sebagai aksis. Dalam gerakan ini, diperlukan kesiagaan terapis untuk mensupport tubuh pasien dengan melihat bagian wajah dan pernapasan pasien. Yang ketiga itu combined rotation. Nah, gerakan ini diawali dengan jongkok. Kemudian, satu lengan pasien ditarik dari arah diagonal. Kemudian, pasien berputar dan meluruskan tubuh, dilanjutkan dengan posisi terlentang di atas permukaan air. Yang ketiga, gerakan dari balance. Nah, gerakan dari balance ini ada 3, yaitu up thrust, balance, dan turbulence gliding. Up thrust adalah gerakan mendorong dan maju dalam air sebagai persiapan berdiri di dalam air dan latihan daya tahan napas dalam air. Contohnya yaitu terlentang dalam air dengan posisi neck fleksi. Kemudian balance. Balance adalah latihan keseimbangan berdiri pasien di dalam air. Pasien berdiri dengan 2 kaki, kemudian diganti dengan 1 kaki secara bergantian. Yang selanjutnya yaitu turbulence gliding. Nah, turbulence gliding itu membawa pasien di atas permukaan air dengan support pada punggung dan putaran air di depan dan belakang tubuh pasien. Lanjut ke gerakan pada basic swimming. Gerakan dari basic swimming ada 2, yaitu simple progression dan basic progression. Kita bahas yang simple progression terlebih dahulu.
simple progression adalah latihan ditujukan untuk dasar keterampilan renang dengan terlentang di atas permukaan air dan dipertahankan dengan gerakan kedua lengan di bawah punggung dan dilanjutkan seperti gerakan ubur-ubur, yakni mendorong dan mempertahankan badan agar tetap berada di atas air, tidak tenggelam dengan kedua lengan dan tungkai. Selanjutnya, basic progression. Basic progression adalah latihan dasar renang dengan beberapa gaya. Diawali dengan gaya yang paling mudah, yaitu gaya dada atau kata, gaya bebas, gaya punggung, dan lumba-lumba. Kita lanjut ke kontraindikasi. Kontraindikasi adalah faktor yang menyebabkan pasien tidak bisa melakukan terapi tersebut. Yang pertama yaitu pasien tidak diperbolehkan melakukan terapi ini jika pasien tersebut mempunyai luka terbuka. Yang kedua, pasien mempunyai penyakit menular di air, terutama pada kulit. Yang ketiga, mempunyai penyakit gagal jantung. Yang keempat, memiliki epilepsi. Kita lanjut ke peralatan yang dibutuhkan. Apa aja sih peralatan yang dibutuhkan untuk terapi tersebut? Yang pertama yaitu kolam renang berisi air bersih dengan kedalaman tidak lebih dari leher. Yang kedua, baju renang. Yang ketiga, handuk kering. Yang keempat, nose clip, penutup rambut, kacamata renang, beserta air plug. 5. Pelampung untuk lengan, leher, pinggang, dan kaki. Yang keenam, dumbbell. Yang ketujuh, noodle. Lanjut ke durasi waktu. Nah, durasi waktunya tidak ada durasi waktu dikarenakan prinsipnya fun. Terapi tersebut bisa saja dihentikan apabila kondisi pasien sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan terapi tersebut karena faktor suhu. Lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu manfaat. Apa aja sih manfaatnya dari pool terapi ini? Pertama, meningkatkan fungsi fisik. Yang kedua, mengembangkan dan mempertahankan kontrol fisik. Yang ketiga, meningkatkan prospek psikologis. Yang keempat, meningkatkan konsep diri dan kepercayaan diri. Yang kelima, meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.